Profesor Dr. Anus Engineering Haji Baharudin Yusuf Habibie atau akrab dipanggil B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Pria kelahiran Parepare 25 Juni 1936 tersebut mengantongi sekitar 46 hak paten yang diakui di dunia penerbangan. Salah satunya yang paling terkenal adalah teori keretakan sayap. Presiden ketiga Republik Indonesia tersebut merupakan satu-satunya presiden yang berlatar belakang teknokrat, dan walau hanya 17 bulan menjabat, dia berhasil melatar belakangi kebebasan pers di Indonesia. Terdapat nilai-nilai berakhlak dari sosok Presiden B.J. Habibie adalah sebagai berikut. Pesawat N250 adalah pesawat pertama yang diciptakan oleh B.J. Habibie yang menjadi bukti agar seluruh Indonesia dapat terlayani dan terkoneksi lewat udara. Banyak teori-teori baru yang beliau temukan dalam pengembangan pesawat terbang, yang mana termasuk ke dalam salah satu indikator orientasi pelayanan. Perbaikan tiada henti, beliau terkenal sebagai sosok yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Apalagi orang tercintanya ada di sisinya, yaitu Ibu Ainun. Yang selanjutnya, akuntabel. Bapak Habibie adalah seorang yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Bapak Habibie terkenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau pernah berkata, "Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi, kalau saya berhenti bekerja, saya mati." Begitulah giatnya beliau dalam bekerja. Selanjutnya, kompeten. Bapak Habibie mendapat predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat kompetensinya dalam teknologi pesawat terbang. Habibie adalah salah satu dari angkatan pertama generasi dirgantara yang dikirimkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno ke berbagai negara untuk belajar membuat pesawat. Habibie memiliki rumus yang dinamakan Otor Habibie karena bisa menghitung keretakan sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie pun dijuluki Mr. Crack karena keahliannya tersebut. Bapak B.J. Habibie adalah salah satu pemimpin yang partisipatif di mana beliau selalu mengikut sertakan bawahan atau pengikutnya untuk bersama-sama berperan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan hal ini, keharmonisan antara pimpinan dan bawahan yang diperlakukan sama sehingga membangun suasana kerja yang kondusif. Nilai ini tidak bisa kita pisahkan dari sosok Bapak Habibie. Memimpin bangsa mengawali masa-masa awal reformasi pada Mei 1998. Bisa dibilang Habibie membangun kembali Indonesia di tengah kondisi terpuruk pasca runtuhnya Orde Baru. Ia mengemban tugas yang berat untuk memulihkan ekonomi dengan segenap jiwa dan raga agar Indonesia kembali berjalan dan bisa mendapatkan kepercayaan internasional. Bapak Habibie adalah salah satu sosok yang sangat luar biasa. Inovasinya untuk negeri ini sangatlah tak ternilai. Kita, Indonesia, pernah memproduksi pesawat terbang sendiri, sehingga tak salah orang tua dahulu sering menasihati anaknya, "Belajarlah yang rajin, biar kamu besar nanti seperti Bapak Habibie." Nilai kolaboratif. Pada saat Bapak Habibie dilantik tanggal 21 Mei 1998, kondisi ekonomi Indonesia dapat dikatakan tengah porak-poranda. Namun, Bapak Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari cengkraman krisis moneter. Salah satu cara yang digunakan Bapak Habibie adalah bekerja sama dengan IMF. Ini merupakan salah satu bentuk konkret dari nilai kolaboratif. Yang kedua, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi lahir di Palembang pada tanggal 18 Desember 1956. Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada yang sejak tahun 2016 hingga saat ini menjabat sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Berikut karir Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Lalu, mengapa kita memilih Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi sebagai role model kami? Karena Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi telah mengamalkan nilai-nilai berakhlak. Apa itu nilai-nilai berakhlak? Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat dihandalkan. Lalu, melakukan perbaikan tiada henti, seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Perhubungan Insinyur Budi Karya Sumadi saat meninjau kesiapan operasional mudik angkutan Lebaran tahun 2022 di Bandara Soekarno-Hatta. Beliau beserta jajaran memastikan operasional hingga kenyamanan dapat berjalan dengan baik dan optimal untuk melayani masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, akuntabel adalah suatu prinsip bisnis yang mengajarkan mengenai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya. Tindakan
kebijakannya menjadi suatu pilar penting untuk kemajuan organisasi. Melihat bahwa dalam suatu perusahaan atau lembaga, para pemangku kepentingan telah mempercayakan kepada seseorang pemimpin atau pengelola. Itu tadi yang bisa kita ambil dari Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Selanjutnya, kompeten. Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi pada tanggal 23 Mei tahun 2022 dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa atau dokter kehormatan di bidang transportasi dari Universitas Gadjah Mada atau biasa disebut UGM. Gelar itu diberikan langsung oleh Rektor Profesor Pano Mulyono. Gelar tersebut dianugerahkan dengan mempertimbangkan jasa Bapak Budi Karya Sumadi yang luar biasa dalam pengembangan transportasi nasional di seluruh Indonesia, sehingga menjadi bagian dalam sistem transportasi dan perekonomian bangsa. Dari prestasi beliau tersebut mencerminkan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi yang sangat baik. Selanjutnya, harmonis. Dengan jabatannya sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya sangat merangkul dan bekerja sama dengan seluruh elemen-elemen di Kementerian Perhubungan dan juga para masyarakat agar mendapatkan sinergi kerja yang baik. Bapak Budi Karya juga selalu mengambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat pengguna jasa perhubungan dengan memikirkan keselamatan dan keamanan para pengguna jasa perhubungan agar kita sebagai pengguna jasa perhubungan dapat menggunakan jasa perhubungan dengan nyaman. Loyal. Lalu beliau juga memiliki sikap yang loyal. Sikap loyal tersebut adalah sikap yang baik ketika diterapkan dalam kehidupan sosial. Loyalitas adalah komponen penting dari dalam organisasi kelompok atau hubungan antar individu. Dari landas kesetiaan dan dedikasi, dan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi selalu mendedikasikan untuk negara dan tanah air tercinta tersebut. Loyalitas adalah konsep yang berkaitan dengan komitmen dan dedikasi kepada orang lain. Wujud dari loyalitas adalah rasa hormat dan kepercayaan. Loyalitas adalah nilai berharga dalam kehidupan. Adaptif. Bapak Budi Karya Sumadi merupakan tokoh yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan sesuai dengan core value ASN ke-6, yaitu adaptif. Sebagai contoh, di era COVID-19, Bapak Budi Karya menerapkan beberapa kebijakan di bidang transportasi bagi para pengguna transportasi, sehingga dapat menunjang beberapa sektor baik perhubungan maupun perekonomian, di mana sektor transportasi sebagai penggerak roda perekonomian negara. Sebagai contoh adaptif lainnya dari Bapak Budi Karya Sumadi yaitu banyak melakukan pembangunan di sektor perhubungan seperti proyek kereta api ringan atau Rail Transit atau disingkat LRT, moda daya terpadu atau disingkat MRT, pembangunan sejumlah bandara dan pelabuhan sebagai jembatan pemersatu bangsa yang dapat menghubungkan satu titik ke titik lainnya hingga tercipta transportasi yang baik. Kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, lalu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Budi Karya Sumadi dalam Posko Angkutan Lebaran tahun 2022. Kementerian Perhubungan dapat memantau pergerakan arus kendaraan di simbol-simbol transportasi bersama pihak-pihak lain seperti kepolisian, jasa marga, kereta api, Pelindo, dan lain-lain untuk mencapai satu tujuan, yaitu angkutan lebaran berjalan dengan aman dan nyaman. Siapa yang tak kenal Sri Mulyani? Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia merupakan alumni Universitas Indonesia. Karir Sri Mulyani tidak hanya terbatas di Indonesia, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sikap-sikap Sri Mulyani yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Pada tahun 2021, saat Indonesia masih bergelut dengan pandemi COVID-19, Sri Mulyani menegaskan bahwa arah kebijakan perekonomian nasional sangat mengutamakan aspek kesehatan
Kabinet Indonesia Bersatu. Beliau juga merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tidak tanggung-tanggung kinerja beliau diapresiasi oleh Margin Market pada tahun 2006 dan dinobatkan menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia. Sosok Sri Mulyani merupakan sosok yang sangat menghargai keberagaman, sikap harmonis yang ditanamkan di Kementerian Keuangan dengan program anak asuh. Program tersebut mewajibkan eselon 1 dan 2 untuk menjadi orang tua asuh dari seorang anak yang berbeda agama dengan mereka selama 1 minggu. Menurutnya, program tersebut efektif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi. Loyalitas Sri Mulyani secara gamblang tercermin dari keputusan beliau untuk menerima jabatan Menteri Keuangan Indonesia dan meninggalkan gaji miliaran di Bank Dunia. Kebijakan-kebijakan perekonomian sudah selayaknya untuk seadaptif mungkin. Hal tersebut sudah dengan baik dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satu kebijakan beliau adalah dengan menambah anggaran kartu prakerja. Penambahan anggaran tersebut dilakukan karena hasil survei menunjukkan program kartu prakerja terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. Berbicara mengenai kolaborasi Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan salah satu aktor di balik gelaran besar G20. Kolaborasi tingkat global seperti G20 menurut Sri Mulyani perlu untuk terus diperkuat dan konsisten dijalankan. Demikian sikap berakhlak yang patut kita panut dari sosok Sri Mulyani.